Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, kepribadian. Ini adalah sebuah kata yang mudah sekali diucapkan oleh mulut kita, tapi susah-susah gampang nih untuk dipahami. Padahal terjadinya di dalam diri, tapi kita sendiri saja masih sulit untuk mengerti kepribadian sendiri. Selamat malam Smart listeners, mari kita belajar malam hari ini bagaimana kepribadian itu bisa hadir di dalam diri kita. Tentang sebuah hal yang sangat-sangat erat ya, hubungannya tentang kepribadian kita, kepribadian Anda, kepribadian saya, dan kepribadian kita semua dari masing-masing Anda, Smart Listeners, di malam hari ini bersama dengan saya, Tasya Rustama, yang di malam hari ini akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan tentu saja ada coach kesayangan kita, seorang guru emosi dalam program Smart Emotion yang selalu menginspirasi kita di setiap hari Selasa malam. Selamat malam Pak Antoni. Hai Mbak Tasya, suara saya kedengaran kah? Sudah masuk suaranya Pak. Oke, thank you banget Mbak Tasya dan juga Smart Listener pada malam hari ini. Senang sekali as usual, senang banget selalu bisa menemani rekan-rekan semua Bapak Ibu yang pada malam hari ini mendengarkan kita. Semoga seperti biasa 1 jam ke depan melalui Smart Emotion ini kita akan menginspirasi, kita akan memberikan sesuatu nilai tambah buat teman-teman setelah mendengarkan kita. Baik. Tema malam hari ini Pak Antoni tentang personality mapping ya, pribadi bermasalah sebenarnya. Betul, topiknya tentang personality mapping. Yes, tapi sebelum itu saya bacakan narasinya dulu ya, sebelum kita lanjut kepada materi. Oke. Smart listeners, kenapa sih orang itu menyebalkan? Atau misal kenapa sih orang itu nggak paham-paham ya dengan maksud saya? Nah, masalahnya ini mungkin aja orang itu paham, tapi tidak bisa menyesuaikan. Ini sering terjadi ya, menjadi masalah mungkin di rumah atau di kantor, atau dalam interaksi sosial Anda, Smart Listeners. Kali ini, di malam ini kita akan belajar bagaimana memetakan kepribadian seseorang dengan pendekatan psikologi yang terbukti telah seabad lebih dipakai. Kita akan belajar bagaimana bentuk kepribadian yang bermasalah, sumbernya dari mana, dan bagaimana menghadapinya. Bersama dengan Pak Antoni Dio Martin, Smart Listeners. Tapi sebelum itu silakan. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, ada satu pertanyaan yang bisa Anda jawab ya. Dan nanti akan kita bahas dan akan saya bacakan juga. Dan akan ditanggapi mungkin nanti oleh Pak Antoni Dio Martin. Pertanyaannya Smart Listeners, menurut Anda, menurut pendapat Anda, sumber penyebab pribadi yang bermasalah itu ada di mana sih? Menurut pendapat Anda, sumber penyebab pribadi yang bermasalah itu ada di mana? Silakan. Anda bisa jawab di WhatsApp kami di 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube channel kami Radio Smart FM atau di live chat Instagram Pak Antoni @AntoniDioMartin. Oke, Pak Antoni, sebelum kita merujuk lebih dalam nih kepada tes soal kepribadian ini, satu pertanyaan saya mungkin sangat dasar sekali. Apa itu kepribadian? Oke. Wow. Itu kayak ujian skripsi. Oke. Jadi kepribadian itu adalah, kalau boleh dikatakan, itu sebenarnya gabungan dari 3 hal. Oke. Waktu ketika ujian sedang belum ini ada dosen penguji ya. Ini benar-benar sudut pandang psikologi. Kepribadian itu ditentukan 3 hal sebenarnya. Ada ranah yang namanya kognitif. Kognitif itu cara berpikir kita. Ada ranah afektif. Nah, afektif itu adalah perasaan kita. Dan ada ranah yang namanya onatif. Onatif itu psikomotorik, perilaku kita. Jadi, sebuah kepribadian orang itu dimulai dari cara dia berpikir, cara dia merasa, dan cara dia bertindak. Dan itu membentuk sebuah pola. Smart listener, ketika pola ini berulang-ulang terjadi dan menjadi bagian dari habit kita, dan selalu, apalagi dalam kondisi apa? Dalam kondisi terdesak, dalam kondisi kritis, biasanya kepribadian yang real dari seseorang itu muncul. Setuju nggak Mbak Tasya? Kadang-kadang kalau aku misalnya contoh mau PDKT misalnya sama Mbak Tasya, biasanya mungkin saya akan menggunakan topeng saya. Saya akan mencoba untuk memberikan penampilan saya yang bagus, memberikan citra saya yang bagus, supaya Mbak Tasya terkesan dengan saya. Tetapi dalam kondisi kepepet,
ada problem, masalah dan sebagainya. Biasanya kadang-kadang kita seringkali mengatakan, gila ya, gue baru tahu ternyata orangnya itu seperti itu. Nah itulah sebenarnya, kalau boleh kita katakan, sejatinya diri kita, kondisi kita, itulah yang sebenarnya bagian dari kepribadian kita. Oke, berarti muncul hanya ketika terdesak ya Pak Antoni. Tapi di sini, tapi paling bagus itu mengatakan gini, pola, kebiasaannya. Pilihan. Misalnya contoh kalau, nah ini ada satu hal yang pada kesempatan malam hari ini yang sebenarnya saya sangat-sangat kepikir untuk sharing dalam obrolan kita 1 jam ke depan. Yaitu sebuah teknik bagaimana cara kita mengenali kepribadian orang. Nah, berdasarkan teknik yang sebentar lagi kita akan pelajari, Smart Listener, teknik ini melihat kepribadian itu sebagai sebuah preferensi. Nah, ini menarik nih. Apa itu preferensi? Preferensi artinya gini loh. Kamu sama seperti kayak tangan kiri atau tangan kanan. Tapi kenapa kamu menggunakan tangan kanan? Karena kebiasaan. Tetapi misalnya contoh, saya punya satu teman yang waktu ketika sama-sama training di Malaysia, waktu ngajar, wah dia begitu bersemangat, jatuh. Benar-benar jatuh sampai tangan kanannya itu retak. Oke. Dan akibatnya apa? Harus digips hampir 1 tahun. Tapi masa sih selama 1 tahun nggak bisa ngapa-ngapain, mau nggak mau akhirnya terpaksa tangan kanan dipindah ke tangan kiri. Semua fungsi tangan kanan berganti ke tangan kiri. Tanda tangan lah, semua hal yang dipikir nggak mungkin itu dilakukan, jadi dilakukan. Nah, tapi ketika kita ada pilihan, lebih nyaman kita menggunakan tangan kanan kita. Kepribadian pun seperti itu. Ketika aku punya pilihan, ketika aku cocok, nah aku cenderung akan menggunakan satu itu. Nah, pertanyaan kita kepada teman-teman kita pada malam hari ini adalah, kepribadianmu juga seperti itu. Kamu bisa A, bisa B, tapi kenapa kamu cenderung seperti ini? Termasuk orang cenderung menyendiri misalnya. Sementara kok kenapa ada teman yang hobinya bersama-sama di keramaian, makin rame, makin asyik punya. Ada orang yang Pak, saya itu ramai banget, kalau selalu ramai, saya itu stres Pak. Nah itu adalah bagian dari kepribadian kita. Oke, baik. Tendensi dan kecenderungan itu ya Pak Antoni. Yes, tapi betul. kita tidak sejenak, cuma ada satu pertanyaan yang mengganggu saya juga. Di sini adalah pribadi bermasalah kan. Mengapa dikatakan pribadi itu bermasalah? Apakah ada pribadi yang tidak bermasalah, Pak Antoni, atau semua pribadi itu sebenarnya masalah? Kita akan bahas ya di sesi selanjutnya. Very good question. Jadi gini. Oke, saya potong dulu. Udah nggak sabar nih Pak Antoni mau menjelaskan ya. Kita lanjut di sesi yang kedua Pak Antoni, dan masih kami tunggu atensi Anda. Tema kita hari ini adalah tentang personal mapping, pribadi bermasalah. Sumbernya ada di mana sih? Ini akan kita bahas di sesi yang selanjutnya. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart Listener, berlangganan MNC Vision banyak serunya, banyak untungnya. Yuk jadikan suasana di rumah Anda jadi lebih ceria dan bermakna dengan ditemani tayangan-tayangan spesial MNC Vision. Anda mau genre apa? MNC Vision punya semuanya. Bayar berlangganannya juga lebih untung dengan kartu kredit Citibank dan BRI. Ada cashback hingga 200.000 buat Anda yang baru berlangganan MNC Vision sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nggak cuma itu, banyak juga promo khusus dan kejutan lainnya yang bisa Anda cek di www.mncvision.id. Informasi lebih lanjut hubungi 021 21500 900. MNC Vision, Pay TV Keluarga Indonesia. Sudahkah Anda menyiapkan generasi penerus usaha atau bisnis Anda dengan cara yang tepat? Pastikan Anda bergabung bersama tim Anda dalam Indonesia Family Business Conference 7 hingga 8 Juli mulai jam 2 siang hingga 5 sore dengan tema Shaping the Future of Both Generation. Menghadirkan Padraig Hennessy, CEO of Terra Nutrtech and Chairman of Actech Ireland, Harman Subakat, Group CEO Paragon Universa Utama, Prasnya Murdaya, Profesor Dr. Abe Susanto, Founder and Chairman The Jakarta Consulting Group, IDX, Elvi Rofi Kotul Hidayah, Senior VP Divisi Pemasaran PT Pegadaian Persero. Dapatkan early bird Rp350.000 hingga 30 Juni. Registrasi ketik bit.ly/smartfamilybusiness 2021 atau informasi 0822 1185 9728 atau 0813 3250 3717. Family Business Conference kerjasama di Jakarta Consulting Group bersama Smart FM didukung Pegadaian.
Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Terima kasih Smart Listeners untuk Anda yang masih bersama kami dalam program Smart Emotion dan selamat bergabung untuk Anda semua yang mungkin baru bergabung bersama kami dalam program Smart Emotion. Kami masih membahas tentang personality mapping. Pribadi bermasalah, sumbernya ada di mana ya? Kami masih mengundang Anda, Smart Listeners, untuk menjawab pertanyaan kami. Menurut pendapat Anda, sumber penyebab pribadi yang bermasalah itu ada di mana sih? Selain kita mungkin mempelajari ya bagaimana untuk memetakan kepribadian ini, Smart Listeners, tapi juga mungkin Anda bisa menjawab atau berdasarkan pendapat Anda, kira-kira kalau misalnya ada sebuah kepribadian yang bermasalah, itu sumbernya dari mana? Silakan dijawab di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Pak Antoni, Yes. pertanyaan saya sebelum kita jeda, pribadi bermasalah, apakah ada pribadi yang nggak bermasalah atau justru semua kepribadian itu sebenarnya bermasalah? Silakan Pak Antoni. Oke, jadi gini, paling bagus adalah kita menggambarkan kepribadian itu ibaratnya ada bagian normal. Ketika dan berfungsi secara normal, secara bagus, maka kamu dikatakan kepribadian kamu belum bermasalah. Tetapi ketika itu menjadi terlalu berlebihan atau kekurangan, orang bisa menjadi bermasalah. Jadi anggaplah ada semacam kayak batas. Ya kalau kamu sudah melewati batas itu akan bermasalah. Saya kasih contoh begini. Misalnya orang yang banyak bergaul, punya banyak teman, itu bagus atau tidak? Bagus Pak. Bagus ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang kemudian banyak bergaul, punya banyak teman, tapi temannya itu kita tahu bahwa orangnya itu cuma sekedar kayak basa-basi. Dia punya banyak teman sih, gue kenal ini, gue kenal itu, gue kenal ini. Tapi kemudian menjadi tidak ada kedalaman. Maka kita mengatakan kemampuan dia untuk berteman itu tidak lagi menjadi sesuatu yang boleh dikatakan normal. Atau misalnya contoh, katakanlah orang yang cerewet, orang yang talkative, banyak bisa bicara, ngomong, ngoceh misalnya. Kan untuk beberapa hal bagus dong, orangnya jadi komunikatif. Tapi kebayang gak sih, orang seperti ini ketika berlebihan, waktu sekitar kita ngobrol dengan dia, selalu dia yang dominan banget, dia yang ngomong. Lama-lama kan itu membuat kita akhirnya kemudian jadi bete banget. Nah, itu contoh bagaimana ketika sebuah pribadi yang tadinya ranahnya cara bergaulnya masih bagus, tapi ketika udah lewat dari itu, maka kemudian nah, makanya malam hari ini sebenarnya kepada Smart Listeners, salah satu yang saya janjikan sebenarnya adalah pengenalan personal mapping itu penting banget. Kenapa? Pertama-tama, tahu nggak Mbak Tasya, selama masa pandemi ini saya banyak diminta oleh universitas, jadi ngajari mahasiswa-mahasiswa merasa lebih mudah lagi, ngajari IPB, ngajari UGM. Salah satunya adalah tentang yang namanya personality career mapping dan personality mapping ini. Jadi intinya sebenarnya gini, gimana caranya? Tiga sebenarnya. Kamu tahu kamu sekarang ini situasinya seperti apa? Masukan orang tentang kamu ada di mana? Kelebihan kekurangan kamu ada di mana? Oke. Terus ujung-ujungnya nanti karirmu, cita-citamu mau kemana? Jadi kamu punya ide, punya gambaran, dan yang paling penting adalah bagaimana caranya supaya kamu yakin bahwa apa yang kamu lakukan sekarang itu betul-betul membawa kamu kepada titik yang kamu ingin tuju. Oke. Where are you now? Where you want to go? How you get there? Itu tiga hal yang sangat-sangat prinsip dalam kehidupan kita. Nah, yang saya lakukan pada waktu itu, nah ini yang saya mau sharingkan kepada teman-teman sebagai pada malam hari ini. Salah satunya adalah saya bilang ada banyak hal, tapi pengenalan diri itu penting. Sun Tzu bilang apa? Kamu kenal dirimu, kamu kenal musuhmu. Di dalam 100 kali pertempuran kamu tidak akan kalah. Tapi kalau kamu kenal dirimu, tidak kenal musuhmu, ya, apa yang terjadi adalah setiap kali kamu menang, maka akan terjadi kekalahan juga. Karena kamu nggak kenal siapa musuhmu. Tetapi ketika kamu tidak kenal dirimu, dan kamu tidak juga kenal dengan musuhmu, maka dikatakan hampir di dalam setiap pertempuran kamu akan mengalami kekalahan. Artinya apa? Kita bisa mengatakan musuh itu jangan diasumsikan menurut saya adalah orang-orang yang memang memusuhi kita. Tapi anggaplah itu adalah tantangan, problem, kesulitan. Tapi
sebelumnya yang mau dikatakan oleh Sun Tzu itu kan adalah lu mesti tahu dirimu seperti apa. Makanya malam hari ini salah satu tools Mbak Tasya yang menurut saya ingin saya bagikan itu adalah tools yang namanya MBTI. Myers-Briggs Type Indicator, MBTI. Saya itu certified alat ini sejak boleh dikatakan udah 25 tahun lebih. Yes. Dan sampai sekarang saya masih menggunakan itu untuk pengenalan buat diri saya, untuk pengenalan tim, dan itu bisa jadi bahan untuk mapping. Nah, sekaligus ini akan menjawab pertanyaannya Mbak Tasya. Jadi alat ini boleh dikembangkan tahun 1917. Kebayang nggak sih? Long time ago. Oleh dua ibu dan putrinya, ya Myers-Briggs dan Catherine Briggs dan Myers gitu. Jadi mereka berdua itu ngembangin alat ini karena tertarik untuk melihat bahwa orang itu memang pada dasarnya kan berbeda-beda. Tapi pada dasarnya orang itu punya kesamaan. Nah, kesamaan inilah yang kemudian dipetakan. Nah, yang saya ingin katakan pada malam hari ini adalah dari peta inilah bagus buat kita untuk mengenali aku termasuk yang mana ya? Kekuatanku termasuk di mana ya? Aku harus berhati-hati. Nah, sekaligus ini sebenarnya bagus juga Mbak Tasya buat kita sebagai orang tua, buat tahu anak-anak kita. Anak kita itu tipenya seperti apa. Jadi gini, bisa saja dua anak lahir dari rahim yang sama, tapi mereka bisa punya kepribadian yang totally different. Nah, penting banget buat kita sebagai orang tua, pendidik, guru, untuk bisa memetakan mereka itu. Oke, baik. Pak Antoni, kembali lagi ke awal ya. Ketika kepribadian itu terlalu berlebihan gitu ya Pak Antoni, ini kan patutnya kita sadari ya. Tadi Pak Antoni sudah bilang ada 3, sadari posisinya, terus mau kemana, terus bagaimana caranya kan. Ketika kita sudah menyadari ya bahwa kepribadian kita seperti ini, mungkin MBTI ini fungsinya di awal itu ya Pak Antoni, untuk mengenali. Betul. Jadi kayak alat-alat, saya bilang gini, kembali kepada hal yang paling mendasar. Pertanyaannya adalah, Pak Antoni, ya saya ingin tahu mengenai diri saya. Gimana caranya? Sebenarnya paling enggak gini, ada 3 hal yang lo bisa lakuin kok sebenarnya. Kalaupun nggak mau menggunakan alat psikologi seperti ini. 1, kamu bisa menggunakan self-refleksi. Memikirkan, merenungkan. Wah, itu betul-betul butuh kedalaman buat kita untuk merenungkan tentang diri kita. Aduh Pak, saya bukan orang yang pintar seperti itu, fine, nggak apa-apa. Yang kedua adalah berdasarkan dari masukan-masukan orang tentang dirimu itu seperti apa. Kalau enggak, tanya sama temanmu yang paling dekat. Lu kan udah kenal gue udah hampir 20 tahun lebih. Menurut lu, gue itu orangnya seperti apa, bagusnya apa? Menurut gue yang perlu berubah itu apa sih? Baik-baik. Ya. Yang ketiga, nah itu yang seperti yang saya katakan, kita bisa menggunakan berbagai macam tools, alat seperti ini untuk bisa memappingkan diri kita. Nah, MBTI seperti yang saya katakan, ada banyak tes sebenarnya. Kita kenal ada DISC, ada Personality Plus. Nah, salah satu yang menarik menurut saya juga adalah MBTI ini sudah seabad lebih, tapi bisa menjadi bahan buat pembelajaran buat kita. Karena gini, nah saya langsung mau cerita aja tentang alat ini. Jadi di MBTI ini, Mbak Tasya, kita bagi menjadi ada 4 dimensi. Orang itu dikategorikan berdasarkan kayak kutub utara, kutub selatan. Jadi berdasarkan pertama-tama dari energi dia dapatkan dari lingkungan atau dia dapatkan dari dirinya. Nah, ada yang namanya extrovert, introvert. Ada orang makanya seperti yang saya bilang, kayak tangan kiri atau tangan kanan. Ternyata ada orang yang lebih senang memang mendapatkan energi ketika dia berjumpa sama orang lain. Ada orang yang enggak. Semakin banyak bertemu sama orang, energinya semakin habis. Maka orang seperti ini dia mengatakan bahwa suatu ketika saya harus tutup pintu, saya harus kasih waktu buat diri saya untuk ngecas baterai saya. Nah, sama-sama seperti yang saya katakan, ini mana yang bagus, mana yang jelek. Kita nggak mengatakan mana yang bagus dan jelek. Tapi bayangkan, terlalu banyak bergaul, terlalu banyak terlalu cerewet, terlalu ekspresif dan sebagainya, kan akhirnya kemudian apa yang terjadi dengan orang-orang ini sepertinya adalah kita mengatakan orang ini jadi dangkal, nggak punya kedalaman, dan orang SKSD banget gitu, lebay banget misalnya. Tapi sebaliknya juga terlalu ekstrim menjadi introvert pun, kamu jarang bergaul,
susah berinteraksi dengan orang, ngomong juga susah, itu juga akan jadi masalah. Maka kita mengatakan segala sesuatu yang terlalu ekstrim itu nggak baik. Makanya seperti kayak lagu Indonesia kan, yang bagus itu yang sedang-sedang saja, ya, yang berada di tengah-tengah. Nah, itu pertama. Yang kedua, berdasarkan apa? Cara kita mau menerima sebuah informasi. Ada yang disebut dengan, kalau dia mengatakan ada orang yang sensing. Sensing itu adalah orang yang dia senang ketika segala sesuatu itu berwujud, jelas. Tetapi ada yang lebih senang yang abstrak, ide, konsep. Kan Mbak Tasya ketemu sama banyak pembicara juga. Ada pembicara yang kalau dia bicara itu konsep, ide. Nah, itu yang disebut dengan intuitif. Ada yang kalau ngomong itu yang praktis-praktis. Nah, itu yang disebut dengan sensing. Itu juga dua tipe. Nah, yang ketiga, cara dia membuat keputusan. Ada yang membuat keputusan dengan menggunakan kepalanya. Bilang orang ini disebut dengan thinking. Ada juga yang mengambil keputusan dengan menggunakan perasaannya. Kita menyebutnya sebagai orang feeling. Nah, yang terakhir, hal keempat yang membedakan adalah bagaimana cara pengaturannya. Orang menyebutnya lifestyle. Ada yang sangat teratur, tertib, disebut dengan J. J itu istilahnya adalah orang judging. Ada yang, wah, ketika kita masuk ke dalam kamarnya, Anda bertanya-tanya, ini habis gempa bumi apa gitu. Kayaknya memang seperti itu. Kita menyebutnya orang P. P itu perceiving. Dari 4 area inilah, kemudian kita bisa memetakan orang berbeda-beda gitu. Kita tidak mengatakan mana yang bagus dan mana yang jelek, seperti pertanyaannya Mbak Tasya itu bagus banget. Kita cuma mengatakan ketika menjadi terlalu ekstrim, maka itulah kemudian bisa menjadi sumber masalah. Nah, ini penting banget. Supaya kita bisa paham, kita berinteraksi sama orang yang seperti apa, pendekatan yang seperti apa. Bahkan Mbak Tasya, kayak di long time ago, waktu ketika Singapore Airlines itu sampai loh, mereka itu sampai memetakan dan ditaruh di kan biasa punya name tag. Jadi di name tagnya itu ada namanya, terus di bawahnya itu ada ciri tipe MBTI-nya. Jadi misalnya ketika aku pertama kali ketemu sama Mbak Tasya gitu loh, kan saya biasanya kan kadang-kadang kita ngintip namanya Tasya gitu. Nah, di bawahnya itu ada 4 kode, tipenya apa gitu. Nah, dari situ langsung saya bisa tahu, saya sedang berhadapan dengan orang seperti apa. Langsung kita bisa tahu bagaimana cara saya harus berhadapan dan berkomunikasi. Oke. Ini jadi bisa lebih membuat kita orang yang mengetahui gitu kepribadian kita dan orang lain gitu ya Pak Antoni, menyikapi itu semua ya. Betul. Orangnya seperti ekstrovert nih. Ya udah berarti bisa diajak. Kalau saya tahu misalnya contoh Mbak di name tag-nya Mbak Tasya ada tulisan I. Berarti saya nggak expect bahwa Mbak Tasya akan, hai gimana kabarnya? Saya akan bertemu, wah aku mungkin lebih kalem, saya juga harus lebih tenang, ngomongnya nggak boleh terlalu heboh banget gitu. So itu membantu saya untuk pendekatan juga sebenarnya. Oke, Pak Antoni. Yes. Ini menarik sekali, mulai menarik sekali, dan semoga saja juga smart listeners juga mulai tertarik ya dengan perbincangan kita hari ini dan semakin menginspirasi lagi. Tapi Pak Antoni harus jeda dulu. Di sesi yang ketiga kita akan bahas lebih dalam lagi seputar MBTI ini dan apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk menilai kita ini sebenarnya kita tendensinya kemana gitu kan ya. Nah, smart listeners, kami juga masih menunggu atensi Anda. Silakan dijawab pertanyaan yang sudah kami berikan. Nanti akan saya ulang lagi di sesi selanjutnya. Dan kita akan jeda di sesi yang ketiga. Tetap bersama kami di Smart FM Business and Inspiration. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. 1 bulan berlalu setelah Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kondisi kesehatan Anda? Setelah Hari Raya, seringkali kita kehilangan kontrol menjaga asupan makanan karena dijadikan ajang balas dendam untuk menyantap makanan dan minuman selepas ibadah puasa Ramadan. Yuk, pastikan kondisi tubuh Anda selalu dalam keadaan prima dengan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala di Laboratorium Klinik Prodia. Manfaatkan keringanan biaya 20% untuk paket pemeriksaan Pro Halti Mubarak dan pemeriksaan Prodia Pulse Cardiac Marker selama 10 Mei hingga 30 Juni 2021 di seluruh cabang Prodia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kontak Prodia 1500 830 atau kunjungi www.prodia.co.id. A
digital strategy when Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. We take the time to listen to you. 95.9 Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Selamat malam Smart Listeners, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, saya ingin ucapkan selamat datang untuk Anda yang mendengarkan kami di Jabodetabek, untuk Anda juga yang di Surabaya, Yogyakarta, selamat malam untuk Anda semua, dan untuk Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru, dan juga Medan, selamat malam. Kemudian Anda yang mendengarkan kami di Pulau Sulawesi, Makassar, dan Manado, juga untuk Anda yang jauh di Kalimantan sana, di Banjarmasin, dan juga Balikpapan, selamat malam untuk Anda semua. Kini Anda tinggal mendengarkan program Smart Emotion ya, tentang personality mapping pribadi bermasalah. Di mana ya sumbernya? Ini kita akan pelajari bersama-sama. Tadi juga Pak Antoni sudah membocorkan bahwa ada sebuah tes namanya MBTI. Ternyata ini adalah sebuah tes yang menarik ya, Smart Listeners. Mungkin dari Anda juga sudah ada yang pernah mencoba gitu. Baik yang berbayar ataupun mungkin yang gratisan. Banyak ya Pak Antoni, ternyata tes-tes ini yang ada di internet gitu yang bisa digunakan oleh pendengar. Dan Smart Listeners, saya masih mengundang Anda untuk berbincang bersama kami juga, mungkin mengutarakan pendapat Anda tentang sumber penyebab pribadi bermasalah itu menurut Anda adanya di mana sih? Silakan, bisa sharing bersama kami di 0812 11 12 959 atau di live chat YouTube kami dan di live chat Instagram Pak Antoni @AntoniDioMartin. Silakan, Anda bisa utarakan dimanapun linknya, nanti akan kami bacakan ya jika ada waktu. Oke, Pak Antoni, ini jadi pertanyaan saya juga di tes MBTI. Ketika kita sudah tes gitu ya, mungkin sudah keluar nih, oh saya tipenya adalah ENTP misal Pak Antoni, atau apa gitu ya, yang sesuai tadi Pak Antoni sudah jelaskan. Itu apakah menjadi sebuah pattern yang kita akan selalu seperti itu gitu, atau nanti akan bergerak dinamis sesuai dengan kondisi kita dan juga lingkungan tempat kita hidup Pak Antoni? Oke, nah ini pertanyaannya malam ini. Keren. I love the question. Jadi benar banget Mbak Tasya. Intinya sebenarnya kan kita mengatakan, banyak orang yang bilang begini, tapi Pak, tapi kan cuma sekedar itu. Benar. Adalah sampling tentang kepribadian kita. Tapi itu menentukan bagaimana cara kita berinteraksi. Maka benar kata Mbak Tasya, sekarang ini di luar sana ada begitu banyak tes untuk khusus termasuk MBTI. Ya, ada yang mau bayar, ada yang gratisan juga banyak banget. Dari situ kita mendapatkan 4 kode kita. Nah, dari kode itulah kemudian kita tahu bahwa itu menjadi bagian dari kecenderungan kita. Tapi saya kalau menggambarkan tentang kepribadian kita selalu mengatakan begini. Kepribadian kita itu pada dasarnya adalah ada yang merupakan sejatinya kita. Ya, kayak seperti kulit pohon lah. Ada kulit pohon yang sudah lama banget mengeras gitu. Karena dibentuk oleh waktu. Tapi ada bagian-bagian yang kulit-kulit di luar itu yang sebenarnya baru terbentuk. Nah, kepribadian kita juga seperti itu. Bagian kulitnya kadang-kadang kita pakai untuk menyesuaikan diri. Sebagai contoh,
Saya tadi waktu ketika break, saya sempat cerita. Mbak Tasya, kalau teman-teman SD, SMP sama SMA aku mengenal tentang diriku, semua rata-rata akan mengatakan, lu itu orangnya introvert. Karena serius, saya seperti yang saya ceritakan Mbak Tasya, di antara selipan-selipan cerita saya, latar belakang saya berasal dari keluarga yang sangat sulit. Saya sangat minder, bukan anak yang sangat gampang untuk bergaul, dan itu membuat saya betul-betul tidak gampang untuk mengungkapkan diri karena rasa keminderan itu. So dari SD sampai saya SMA, saya menjadi orang yang sangat minder. Sampai ketika saya kuliah, saya kemudian membuat sebuah keputusan penting dalam hidup saya bahwa nggak bisa. Saya ingin beraktualisasi. Nah, keinginan untuk beraktualisasi itu yang kemudian membuat saya perlahan-lahan mulai bergeser dari yang tadinya introvert. Saya kemudian perlahan-lahan bergerak, memaksakan diri saya untuk berorganisasi, ikut dalam kegiatan kemahasiswaan, dan saya memaksakan diri ke situ. Dan kemudian saya mulai enjoy, ternyata menikmati, ternyata enak juga. Dan ketika selesai kuliah, nah kuliah orang mulai, teman-teman kuliah saya mulai beragam tuh. Ada yang masih mengatakan, lu introvert. Tapi ada beberapa yang mengatakan, lu mah extrovert. Artinya kan mulai terjadi perubahan. Ketika saya mulai bekerja, nah pekerjaan saya namanya juga trainer, betul nggak? Mau nggak mau, suka atau nggak suka, nggak peduli. Lu lagi punya masalah, lu introvert dan sebagainya, pada saat ketika lu berada di depan panggung, lu mesti cuap-cuap, wah, lu mesti extrovert banget. Dan pekerjaan seperti itu, sejak awal tahun 95 ketika saya mulai mendapatkan pekerjaan, itu berurusan dengan pekerjaan seperti itu. Jadi, mau nggak mau kerjaan saya memaksa saya seperti itu, sama seperti kayak Mbak Tasya. Kerjaan di depan corong, mesti mau nggak mau kan, introvert kan nggak mungkin. Masa di depan corong diem? Halo, ngomong sesuatu dong, halo penyiarnya, ngomong dong. Kan nggak mungkin diam. Aduh maaf, saya orang introvert, saya nggak bisa ngomong sesuatu. Kan nggak bisa. Kan harus ngomong sesuatu. Lama-kelamaan, itu mengalami pergeseran. Menariknya, tahu nggak Mbak Tasya? Dulu pengukuran dengan sekarang saya diukur, saya menjadi orang yang ekstrovert sekarang. Hasil saya, dan saya menikmati. Sungguh, kalau saya di rumah, nggak berinteraksi dengan orang, saya sengsara. Jadi berubah ya Pak Antoni? Jadi berubah. Jadi kita mengatakan orang bisa bergerak. Nah, ini ada satu pertanyaan penting. Ini dari salah satu dari ini, sekaligus saya menjawab pertanyaan. Dari Mbak Intan. Pak Martin, dari Sister Intan. Apakah untuk tahu orang tersebut kepribadian MBTI, apakah dipastikan orang tersebut masuk dalam kategori sesuatu? Apakah ada kemungkinan mix? Ada. Makanya gini, Mbak Tasya, yang menarik ini ya. Kalau kita bicara tentang extrovert, introvert. Ya kan? Nah, mungkin saya menilai Mbak Tasya itu ada sedikit mirip-miripnya dengan saya dulu. Ya, asli introvert karena pekerjaan sebagai penyiar mulai jadi ekstrovert. Tapi percaya deh, 5-10 tahun kalau kerja terus-menerus digeluti, lama-kelamaan itu bisa jadi ekstrovert sejati. Nggak bisa kalau nggak ngomong gitu ya Pak Antoni ya. Harus ngomong. Kalau nggak ngomong, wah itu sengsara. Nah saat itulah lu tahu bahwa lu udah berubah. Sudah menjadi spesies yang berbeda, istilah kita. Nah, ada nggak orang yang punya dua kemungkinan? Ada. Nah, saya itu dalam hal, misalnya contoh, orang kalau introvert itu biasanya agak malas-malas lah kalau ke mall dan sebagainya. Pak, saya itu suka ke mall. Tapi kalau saya ke mall, saya nggak suka berjumpa dengan teman-teman dan sebagainya. Saya suka di mall, saya menyukai keramaiannya, tapi saya suka kesendiriannya. Jadi makanya kemudian muncul satu istilah baru, ada yang perpaduan antara introvert dan extrovert, namanya ambivert. Jadi ambivert itu kayak seperti bahwa saya punya ciri-ciri ekstrovert, tapi sekaligus juga saya punya ciri-ciri introvert di dalam diri saya. Tetapi kita selalu mengatakan, sebenarnya pada dasarnya ketika kita punya pilihan, kita akan kembali kepada cangkang sejati kita. Contoh, saya kadang-kadang menarik. Salah satu kisah yang menarik yang sering kali saya ceritakan itu kisahnya Larry King. Yang dulu ya, waktu zaman-zaman CNN, wawancara yang sangat terkenal gitu. Ya, saya sekarang udah nggak ada. So, yang menarik adalah dia sampai cerita bahwa karena tuntutan pekerjaan, dia harus menjadi orang ekstrovert. Tapi pada dasarnya sejatinya adalah dia orang introvert.
kerjaan gue udah selesai, studio udah selesai, bertemu sama orang udah selesai, sudah saya lebih suka kembali ke apartemen saya, di dalam kesendirian saya, matiin lampu, dengerin musik, saya bisa berjam-jam seperti itu. Dan itu saya enjoy. Saya harus dipaksa untuk berinteraksi itu karena memang tuntutan pekerjaan saya. Sudah, saya harus belajar untuk enjoy. Tapi dikatakan pada dasarnya sejatinya, dia itu introvert gitu. Nah, jadi nggak ada yang salah dengan mappingnya kita, kepribadiannya kita, selama kita masih bisa menyesuaikan. Makanya saya selalu bilang, ketika saya bertemu, ketika saya punya kesempatan ngobrol-ngobrol, di dalam pengajaran saya, di dalam seminar saya sering kali bilang, tahu nggak, saya bilang, dulu ketika kita kuliah psikologi, definisi orang yang sehat mental itu apa? Orang yang sehat mental adalah orang yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke. Jadi ketika aku bisa beradaptasi, ketika aku bisa menyesuaikan, iya dong. Pada saat misalnya contoh sekarang, ini kan contoh yang sederhana, seriously. Setuju nggak Mbak Tasya? Mbak Tasya kan hasilnya lebih ke introvert. Iya. Karena tuntutannya, iyalah ya. Psikologi belajar untuk membaca lah ya. Enggak sih, kan udah dapat bocorannya sebenarnya. Sudah dibaca. Makanya saya bisa membaca. Senangnya seperti itu. Tapi karena tuntutan pekerjaan, ya sudah enjoy. Apakah dibuat-buat? Enggak. Memang belajar untuk enjoy, dinikmati. Tetapi ketika ada pilihan, ketika ada kesempatan, pada waktu ketika tidak ada tuntutan apapun, maka kita akan kembali ke cangkang kita lagi, cangkang introvertnya. Lebih memilih untuk udah di kamar aja gitu. Dengan diri saya sendiri gitu kan. Oke, baik. Berarti bisa berubah ya, sangat dinamis Pak Antoni. Ini sudah ramai sekali di WhatsApp kami juga yang kita dengarkan komentar-komentar bagus juga. Sekali lagi, menurut teman, sumber masalah orang yang berpribadi bermasalah itu dari mana? Oke. Tapi Pak Antoni, saya harus potong dulu ini untuk sesi yang terakhir. Cepat ya. Kita bisa cerita panjang lebar tentang mengenai alat ini. Ya, padahal menyenangkan sekali. Tapi karena waktunya terbatas ya Pak Antoni, kita jeda dulu sejenak. Smart listeners, ini adalah sesi terakhir. Silakan dimanfaatkan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami menjawab pertanyaan dari kami, Smart listeners. Menurut Anda, apa sih sumber penyebab pribadi bermasalah itu? Silakan dijawab ya ke WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Kita kembali untuk satu sesi terakhir. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Waktu terus berganti. Setiap masa memberikan makna. Berbagai kemajuan teknologi kian memudahkan, kian mendekatkan. Demikian pula Smart FM. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kami melalui FM radio atau streaming di www.radiosmartfm.com. Isn't it nice? Anda juga dapat menyaksikan kami di YouTube channel Smart FM. Bener nggak sih solusi hidup lebih mudah, lebih tenang, dan penuh keberuntungan itu semuanya bersumber dari sebuah pikiran? Yes, betul banget. Pastikan Anda subscribe Smart FM. Dan mari lebih dekat dengan kami. Follow Instagram @radiosmartfm959, Twitter @radiosmartfm, dan fanpage Facebook Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. .9
Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, menurut Anda apa sih sumber penyebab pribadi yang bermasalah? Ini adalah pertanyaan kami di hari ini dalam program Smart Emotion yang masih kita membahas tentang personality mapping, pribadi bermasalah, sumbernya ada di mana. Pak Antoni, sudah banyak ini yang menjawab di WhatsApp kami. Mungkin saya akan bacakan satu kali ya Pak. Yuk. Berapa banyak kali sih, tidak bisa ini memilih satu. Dari Pak Ahmad. Kayaknya bagus deh kita mendengarkan komentar-komentar dari teman-teman kita. Boleh silakan Mbak Tasya. Oke, baik. Dari Pak Ahmad Kudori, Pak Antoni, menurut beliau ada di hati. Karena hati adalah raja bagi seluruh tubuh. Jika hati baik, maka baik pula pribadinya. Demikian pula sebaliknya. Itu dari Pak Ahmad Kudori, Pak Antoni. Wow, oke, I love the answer. Keren banget. Oke, thank you Brother Ahmad. Jawab. Ya. Menurutnya bisa dari diri sendiri, Pak Antoni, dan juga lingkungan sekitar yang notabene lingkungan buruk dan juga toksik katanya, seperti itu. Ya. Kemudian ada juga dari Bapak Kusumayadi dari Bekasi, Pak Antoni, ada di hati dan pikiran karena keduanya sangat mendominasi terhadap yang lainnya. Ya. Dan dari Ibu Sandy di Bekasi, sumbernya karena kecewa berat. Waduh, Bu Sandy. Oke, Pak Antoni mungkin bisa dikomentari, silakan, atau ada yang Pak Antoni ingin bacakan gitu dari Instagram Pak Antoni, silakan. Oke, ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan sebenarnya misalnya dari Pak Anyan, lalu Pak Martin, apakah MBTI dapat mengukur kepribadian dasar seseorang? Exactly, sebenarnya bicara mengenai itu, kemudian ini pertanyaan lagi. Saya minta maaf teman-teman kalau ada suara kresek-kresek itu termasuk. Ini sampai masuk ke IG saya. Tapi seperti biasa saya cuma ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa rekaman ini masih tetap tersimpan di Radio Smart FM. Dan kalau di Radio Smart FM nggak dapat, juga masuk ke YouTube channel saya. YouTube channel saya adalah as usual Anthony Dio Martin Official. Teman-teman bisa mendengarkan itu banyak inspirasi positif, video-video positif juga di situ. Jadi teman-teman bisa mendengarkan. Nah, ini ada pertanyaan. Kembali lagi, sebenarnya dari Sister Intan melanjutkan sebenarnya untuk tes MBTI ke staff, college, teman, kira-kira sebaiknya dilakukan secara berkala atau seperti apa sih? Jadi gini, kalau kita bicara tentang perubahan kepribadian ya, Mbak Tasya ya, segala sesuatu tidak terjadi dalam sekejap. Jadi bisa misalnya serta-merta, besok aku mau jadi orang yang lebih bergaul bisa diupayakan, tapi tidak akan terjadi dalam semalam. Bahwa itu butuh sebuah proses waktu untuk bisa menjadi seperti itu. Nah, jadi berapa lama biasanya nggak akan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Tapi misalnya contoh kalau dilakukan 2 atau 3 tahun, kadang-kadang angka itu bisa bergeser. Ya, makanya sebenarnya menarik. Seperti yang saya ingin katakan ke teman-teman, ada banyak kok di luar sana tes seperti ini, seperti kata Mbak Tasya. Jadi jawaban Mbak Tasya itu kan mengatakan bahwa sebenarnya udah sering kali melakukan, pasti Mbak Tasya udah sering kali ngetes sendiri. Dia seperti ini. Itu bisa jadi sebuah sumber inspirasi yang bagus. Nah, menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah tadi memberikan komentar, thank you yang sudah di YouTube channel kita tadi, YouTube channelnya Radio Smart FM. Intinya, mari kita menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada kepribadian yang bermasalah. Tidak ada kepribadian yang bermasalah. Bahwa yang sebenarnya seseorang itu cenderung menjadi bermasalah karena apa? Lebih karena memang pengaruh lingkungan sebenarnya. Jadi tidak ada orang yang lahir langsung kemudian menjadi jahat, lahir kemudian menjadi problem. Maka malam hari ini sebenarnya kita belajar tentang menghargai tentang keunikan kita dan bagaimana kita mengoptimalkan. Karena gini, saya jadi ingat pernah satu kali waktu saya mengajar di satu perusahaan dan kebetulan tahu nggak Tasya, pimpinannya itu orang yang sangat ekstrovert. Dan karena ekstrovert, pertama kali dikenalin dong dengan alat ini,
Dia, wah ini bagus ini Pak. Kalau begitu semua tim gua mau kasih tes MBTI. Pokoknya yang enggak ekstrovert berarti dia bukan orang sales. Udah, kita taruh aja di tempat yang lain. Sampai saya bilang, stop dulu. Tidak berarti bahwa orang kalau jualan itu pasti harus bawal-bawal orang harus jadi ekstrovert. Karena kadang-kadang, tahu nggak Pak, setiap dari bagian kepribadian kita itu ada kelebihan, tapi ada juga kelemahannya gitu. Karena ketika orang, mungkin ketika kalau bicara mengenai sales misalnya, kalau orang ekstrovert ketika dia jualan, kan dia heboh. Aduh Pak, beli dong Pak, masa gitu aja nggak mau beli Pak, aduh bolehlah, bantu inilah Pak, masa sih Bapak nggak mau bantu Pak, ini kita lagi ini susah jualan dan sebagainya. Orang ekstrovert nggak ragu-ragu untuk mengutarakan seperti itu. Orang introvert kan udahlah nggak usah. Tapi masalahnya adalah bicara tentang penjualan, saya belajar banyak hal. Justru kadang-kadang salesman atau salesperson yang bisa maintain long relationship dengan customer-nya justru adalah orang introvert, bukan orang ekstrovert. Karena orang ekstrovert itu pada dasarnya kadang bosan. Pak, makasih ya Pak. Aduh, thank you banget ya Pak. Lain kali kita ketemu lagi. Banyak kadang-kadang orang introvert kadang-kadang bisa berakhir dengan banyak basa-basinya. Sementara orang introvert, ya orang ekstrovert bisa. Sementara orang introvert mungkin dia bukan orang tipe yang hai Pak dan sebagainya. Tapi dari kedalaman. Makanya sampai saya bilang sama direktur sales, Pak, hati-hati dulu, jangan keburu-buru dulu menyimpulkan bahwa orang seperti itu atau enggak, pas sales yang bagus atau enggak, berdasarkan itu belum tentu gitu. Iya. Gitu Mbak Tasya. Baik, oke Pak Antoni, kalau mungkin tadi kan kalau saya ya mungkin sudah pernah gitu ngetes gitu kan Pak Antoni, gratisan nggak apa-apa kali ya, karena di online juga banyak gitu kan. Ada banyak, benar. Ya, ada banyak tes seperti ini tersedia. Sudah keluar huruf-hurufnya, apa ada 4 huruf gitu ya Pak Antoni. Tapi kalau kita boleh disimpulkan gitu ya, tes MBTI itu sebenarnya apa dan seberapa sekaligus gitu sebagai penutup perbincangan kita di malam hari ini Pak Antoni. Silakan. Ya, nah, kesimpulan pada malam hari ini adalah pertama-tama kenali, seperti kata Sun Tzu. Hal yang paling penting adalah saya selalu bilang, semakin kamu mengenali dirimu, semakin kamu tahu tentang potensimu, semakin kamu bisa mengembangkan dirimu. Nah, yang penting pada malam hari ini adalah salah satu, ada banyak alat untuk mengetahui, seperti tadi bisa refleksi, mengenali diri kita, minta masukan, atau bisa menggunakan alat tes. Nah, problemnya adalah, tantangannya adalah, ingat, mulai sekarang belajar juga ketika kita mengenali diri, belajar untuk menghargai orang lain juga. Makanya sampai ada satu kata-kata menarik di sini. Ketika aku berbeda dengan kamu, jangan paksa aku untuk menjadi dirimu. Jauh lebih mudah buatmu untuk bekerja sama denganku saat ketika kamu mulai memahami aku dan belajar untuk menerima aku. Anehnya, pada saat ketika kamu mulai menerima aku semakin tertantang untuk merubah. Jadi, alat ini sebenarnya mengatakan, kalau seandainya si introvert dengan ekstrovert bisa bekerja sama, dunia akan luar biasa. Kalau manusia sensing yang fokus pada detail, bekerja sama dengan orang yang sensingnya abstrak, bekerja sama, dunia akan lebih luar biasa. Kalau si feeling yang punya perasaan dengan orang yang sangat-sangat logis bekerja sama, dunia akan luar biasa. Kalau hidup yang terat, nggak punya yang spontan, bekerja sama dengan yang punya struktur, dunia akan menjadi luar biasa. Nah, alat inilah juga mungkin malam hari ini gini, sedikit sharing juga buat rekan-rekan, teman-teman yang merasa bahwa ini penting. Nah, ini alat juga yang salah satu dipakai di dalam banyak kesempatan coaching sebenarnya. Pengembangan orang di dalam dunia industri, hal seperti ini bisa dipakai oleh pimpinan untuk mengembangkan anak buahnya. Nah, banyak program yang kita lakukan, termasuk sebenarnya salah satu program yang kita mau lakukan di bulan Juli, tanggal 12-13, itu juga menggunakan pendekatan MBTI, Mbak Tasya. Makanya malam hari ini juga sebenarnya bagus buat teman-teman yang merasa as a leader, yang ingin mendalami tentang MBTI, itu juga bisa jadi salah satu hal yang bisa Anda dalami. Paling enggak, ini bisa dipakai juga untuk program coaching, untuk mengembangkan
ini anak buah gue kenapa? Ini pernah saya alami. Kenapa selalu deadline-nya nggak kekejar? Belakangan baru tahu MBTI ini memang menunjukkan orang ini kalau nggak dikasih deadline, dia nggak akan kekejar deadline. Jadi membuat kita bisa mengembangkan orang lebih bagus. Nah itu program coaching kita yang kita adakan tanggal 12 sampai tanggal 13 Juli nanti, bulan depan. Nah itu pada kesempatan malam hari ini makanya saya bilang buat leader, teman-teman yang tertarik bisa lihat di websitenya kita, bisa lihat di Instagramnya kita, atau mungkin bisa kontak kali ya Mbak Tasya dengan nomor teleponnya Mbak Fani di kantor kita. Ya saya kasihkan nomornya ya, bisa teman-teman bisa mencatat 0812 9805 4929. Ya, saya ulangi ya 0812 9805 4929. Itu nomornya Mbak Fani. Bisa minta informasi, bisa dapat keterangan lebih banyak mengenai program-program kita seperti ini Mbak Tasya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Antoni. Ini mengingatkan saya kepada sebuah film ya, Divergent gitu. Walaupun berbeda-beda, tapi kalau misalnya jadi satu. Bener. Yes, bener banget itu film. Iya. Terima kasih banyak Pak Antoni sharingnya. Semoga bisa menginspirasi smart listeners dimanapun berada dan lebih mengenal diri dan karakter juga pribadinya masing-masing ya. Dan smart listeners, rekaman Smart Emotion akan selalu hadir untuk menemani Anda di YouTube channel kami Radio Smart FM, atau Anda juga bisa dengarkan siaran ulangnya di hari Minggu jam 7 sampai dengan jam 8. Kami berdua pamit, smart listeners, sehat-sehat untuk Anda. Saya Tasya Rustama. Dan saya Antoni Dio Martin. Salam antusias. You've just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Ha Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.